Film horor dari MD Mungkar 7 Februari, hari yang tepat, minggu yang baik untuk rilis film. Tanggal 8 libur, terus minggu depannya libur. Kami cukup optimis dengan filmnya. Ya, di tangan Anggi, saya harap film ini juga bisa jadi box office. Amin, amin. Saya ingin ucapkan juga terima kasih kepada pemain-pemain di sini. Kemarin ceritanya seperti apa sih Bang? Ceritanya jadi ini soal setting di pesantren. Cerita dari inspired by kisah nyata. Sangat menarik, relatable, terjadi, yang bisa terjadi. Hantunya juga exist, jadi dari cerita nyata. Mungkin Anggi bisa ditambah. Ya, jadi kisah nyata di Lamongan tentang seorang santri yang mengalami itu ya bullying ya di pesantrennya, sehingga dia jatuh dalam kondisi yang memprihatinkan gitu kan. Ketika ia kembali, nah itu misterinya, apakah yang kembali itu dirinya sebenarnya atau sosok lain yang berada dalam dirinya. Jadi itu yang menjadi misteri dari film ini. Ya, sebenarnya kan kisah nyata kan udah lama banget ya, tahun 90-an, dan itu banyak versinya. Versi itu dari yang ini begini, dari ini begini. Jadi kita mengambil jalan tengahnya aja nih. Apa yang bisa kita angkat, apa yang bisa kita bikin membuat tulisan jadi hiburan, juga bisa menjadi awareness untuk begitu isu sosial dari bullying itu sendiri. Tapi untuk persentasenya berapa persen ya? Bullying dan persen ada bumbu yang untuk pemanis. Ya pasti kan di setiap film ada bumbu untuk mendramatisasi ya. Persentasenya lebih kecil sih. Kita lebih kecil, lebih sedikit bumbunya pasti. Kita lebih mengacu pada apa yang itu yang menjadi isu yang udah terjadi itu kita. Kenapa mengambil menarik kalau dari saya sih untuk ditawarin ini tentang santriwati yang mendapatkan bullying di pesantren. Nah itu sangat menyentuh buat saya, dan menurut saya ini penting untuk diangkat. Makanya saya tertarik untuk membuat ini. Bagi saya, kalau saya dengar dari masyarakat, cerita bullying di pesantren itu terjadi, sangat relatable. Jadi bagi saya itu elemen yang menarik sekali. Dan cerita tentang Hantu Erlina jadi lebih menarik dan masuk ke situasi yang bisa terjadi. Kalau sesuatu yang relatable itu yang jadi tertarik, oh menarik ya cerita ini, mau digarap gimana. Jadi bagi saya elemennya sangat menarik. Pesantren, bullying terjadi, kisah nyata, dengar cerita-cerita dari masyarakat. Jadi kita banyak ambil kisah-kisah ini, kita kumpulkan semua, jadilah formula di sini. Ada dari masih syuting dan juga kamu ini sebagai ini kan ini kisah nyata banget kan, pasti kan kalau syuting pasti ada lah. Kejadian serem ada dong tentunya, banyak sebenarnya. Cuman ini salah satu yang paling kita nggak bisa lupain adalah ketika kita syuting di adegan yang agak bawah di hutan, tiba-tiba dari belakang ada suara teriak cewek, terus tiba-tiba suaranya ganti jadi suara cowok, terus balik ke cewek. Terus kamu di situ udah kayak karena kebetulan kan memang lokasi syuting kita juga sedikit serem ya, bukan sedikit banget ya serem, karena hutan, terus ada curugnya juga gitu, bener-bener full hutan dan banyak bangunan-bangunan yang lama juga di situ. Jadi pasti kalau terjadi kejadian ada sih, banyak ada yang ketahuan juga waktu itu kebetulan sampai lama banget ya. Lama banget. Nggak bisa syuting karena dia kesulitan teriak-teriak. Itu berapa lama kita ganti? Lama, ambil kita nunggu sampai sejaman lebih. Itu emang setting kita tidak ada. Nggak mungkin kita setting, itu kan nggak mengganggu syuting kan, nggak proses syuting, jadi kita nunggu itu, nggak mungkin kita setting. Jadi kita akhirnya kita bawa pergi dulu kemana gitu. Maksudnya settingannya sama kebetulan. Oh settingannya, mungkin karena tempatnya ya udah lama kan ditempatin, terus itu mungkin lama kan dibersihin juga. Saya pun di hari pertama tidur di sana sempat ketindihan juga sih.
dari Ciawi itu keluar masih lurus lagi naik ke atas sekitar 1,5 jam lagi. Jadi kalau dari rumah saya yang dari Bogor itu masih 3 jam. Iya, dan jalan menuju lokasi itu bahaya banget. Ada mobil itu ada 3 mobil yang terguling, 3 atau 4 mobil aku lupa, itu yang terguling menuju ke lokasi syuting gitu. Termasuk salah satu casting datar kita itu terguling masuk jurang. Itu jurangnya itu dulunya resort, cuma udah lama nggak dipakai karena pandemi kan. Nah itu saya lihat wah ini menarik banget nih gitu kan, jadi dari dan nggak ada signal, nggak ada apa, nggak ada signal, tukang bakso nggak ada, jadi benar-benar di karantina gitu, terisolasi di situ. Buat para pemain apa sih yang menarik dalam film ini? Kan harus ngaji, pakai hijab, apakah itu menjadi salah satu hal yang menarik untuk dilakukan? Oke, gue mau ikut nih di project. Iya, itu salah satu yang menarik karena kita banyak ngaji dan apa ya? laporan mesti bener kan, kaji itu mesti bener. Itu seperti apa pendalamannya tuh? Zara deh aku jadi. Kalau aku kebetulan aku kan pesantren di Aceh, jadi aku alhamdulillah bisa jalan nih kalau nanya kayak gitu. Gimana Zara nih? Aku memang nggak terlalu lancar, jadi aku karena secara ranu itu hafizah di sana, jadi harus bagusnya nanti harus mencapai. Jadi aku belajar itu sama Ratu juga belajar ya. Dan akhirnya bisa karena film ini jadi aku apa banyak ayat sekarang. Kita tuh belajar di set, waktu itu tuh di set tuh Zara kan masih ngebaca kan aku ajarin kita tuh sampai belajar konsep ya. Soalnya kita harus banget nih harus sama stadionnya semuanya harus sama, jadi kita benar-benar belajar banget sih di set. Jadi itu salah satu cara kalian untuk belajar chemistry ya? Iya, itu juga salah satu dari cara kita buat bonding di set karena kita juga sering bersama. Karena nggak ada sinyal, saling Alhamdulillah gara-gara mereka ngaji jadi setannya pelan-pelan hilang. Masih ingat nggak kemarin baca surat apa yang bareng-bareng? Itu surat apa itu? Al-Araf ayatnya tuh aku lupa, cuman suratnya Al-Araf sih. Ayat kemarin 107 atau 172 ya. Iya. Ratu gimana dibully di film ini rasanya? Rasanya mantap. Dibully itu ternyata menyakitkan ya, karena aku juga merasakan yang namanya dibully itu walaupun cuma acting, tapi aku benar-benar mendalaminya itu banget. Jadi itu benar-benar rasanya sakit banget sih kayak gitu. Kayak apa ya? Rasanya mental kita tuh hancur banget sih kalau dibully, makanya jangan kepedean ya guys ya. Make up pucat berapa lama? Wah, itu aku tes make upnya tuh seminggu guys. Aku tes make up seminggu. Tiap hari kau tuh. Tiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kalau di make up terus sampai dapat yang terbaik lah pokoknya untuk film ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.